Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Love and Live Movie. Di video kali ini, saya sudah merangkum alur cerita film horor berjudul Salah Belokan bagian 6. Film ini masih menceritakan kisah tiga psikopat bersaudara yang menguasai daerah pegunungan Virginia Barat, tempat di mana mereka suka memburu manusia. Bagaimana? Pasti kalian sudah penasaran kan seperti apa aksi kebrutalan yang akan dilakukan oleh tiga psikopat bersaudara di filmnya kali ini? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke alur cerita filmnya. Selamat menonton dan semoga terhibur. Di awal film, terlihat sepasang kekasih bernama Daria dan Nick sedang bersepeda di kawasan pegunungan Virginia Barat. Merasa tujuan mereka masih cukup jauh, Nick mengajak kekasihnya ini untuk beristirahat sebentar sambil adu gabrut di sumber mata air panas. Tanpa mereka sadari, seseorang berwajah menyeramkan memerhatikan mereka dari kejauhan. Namun karena mereka tidak menyadari hal itu, Daria bersama Nick malah asyik adu gabrut di sumber mata air panas, dan mereka juga bahagia karena akhirnya bisa merasakan sensasi adu gabrut menyatu dengan alam bagaikan sepasang hewan liar. Lalu setelah selesai menanamkan benih-benih harum di rahim Daria, mereka berdua lanjut bersepeda dan terlihat orang gunung aneh berwajah menyeramkan tadi berusaha mengejar mereka, dan tiba-tiba Nick terjatuh karena ada seseorang yang memanah tangannya. Akan tetapi, saat Daria berusaha menolong kekasihnya, kepala Nick malah terkena busur panah dari orang gunung aneh itu. Tak punya pilihan lain, Daria berusaha kabur secepat mungkin menggunakan sepeda. Namun percuma saja karena di tempat ini sudah banyak sekali jebakan yang dipasang oleh para psikopat itu, dan film pun baru dimulai. Lalu scene berpindah kepada Dani, Tony, dan Pi. Mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah hotel yang katanya ada di tengah-tengah pegunungan Virginia Barat, dan tujuan mereka ke sana karena beberapa hari yang lalu Dani menerima surat dari seseorang yang menyatakan bahwa dirinya adalah pewaris tunggal dari hotel tersebut. Sementara itu, teman Dani yang lainnya mengalami kesulitan karena ban mobil kempes diakibatkan benda-benda tajam yang berserakan di tengah jalan. Jillian pun merasa kesal karena Rod tidak membantu dan malah live streaming di FB Pro. Dia mengatakan jika kesialan mereka adalah konten yang menarik. Kembali kepada Dani, saat sampai ke tempat tujuan, mereka kaget karena ternyata hotel yang akan diwariskan kepada Dani sangat besar. Bahkan, Dani merasa gugup karena ini pertama kalinya dia datang ke sini dan bertemu dengan keluarga aslinya. Lalu saat keluar dari mobil, mereka disambut baik oleh dua orang bernama Jackson dan Sally yang katanya mereka berdua adalah kakak Dani yang selama ini mengurus hotel peninggalan keluarga mereka. Tak lama kemudian, Brian bersama yang lain datang. Dani pun meminta maaf karena dia membawa teman-temannya datang ke sini tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada kedua kakaknya itu. Jackson pun menjawab tidak apa-apa karena hari ini para pengunjung akan pulang sehingga banyak kamar kosong untuk mereka tempati. Lalu saat masuk, Dani bersama yang lain kagum dengan semua barang-barang yang ada di dalam hotel ini karena merupakan benda-benda klasik yang memiliki nilai jual sangat mahal. Mereka pun tidak menyangka jika sebenarnya Dani berasal dari keluarga konglomerat. Setelah itu, Jackson bersama Sally mempersilahkan mereka untuk segera menyantap hidangan yang sudah mereka siapkan dari tadi untuk menyambut kedatangan Dani. Mendengar hal itu, sebenarnya teman-teman Dani merasa heran karena jumlah makanan yang dihidangkan sangat banyak, seakan-akan kedua kakak Dani tadi mengetahui jika mereka akan datang ke sini bersama Dani.
Melihat kecurigaan teman-temannya, Dani menyesal mengajak mereka datang ke sini. Sementara itu di kamar lain terlihat seorang nenek tua yang sedang skincarean. Mendengar sesuatu disimpan di depan kamarnya. Ternyata itu adalah tempat penyimpanan barang para pengunjung baru yang seharusnya segera diantar ke kamar pemiliknya masing-masing. Lalu si nenek menelpon Jackson supaya barang-barang ini segera dipindahkan. Tapi tiba-tiba sebuah busur panah menusuk tubuh si nenek sampai dia pindah server. Melihat kejadian menyeramkan ini, Jackson seperti biasa saja dan memarahi seseorang yang bersembunyi di lorong gelap. Kembali kepada Dani bersama teman-temannya, terlihat mereka sedang mengeksplor setiap ruangan yang ada di hotel ini dan mereka pun semakin kagum karena ternyata di sini juga tersedia kolam renang air hangat yang membuat mereka melupakan kecurigaan yang sempat mereka rasakan tadi karena tempat ini benar-benar sangat menyenangkan. Setelah itu, Jackson mengantarkan mereka ke kamarnya masing-masing yang sudah dia dan Sally sediakan untuk beristirahat karena pastinya mereka sangat lelah setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh menuju ke hotel ini. Berbeda dengan teman-temannya yang terlihat bahagia, Dani justru merasa heran kenapa dirinya dibuang ke panti asuhan saat masih bayi, sedangkan sekarang hotel ini diwariskan kepada Dani, bukan kepada Jackson ataupun Sally. Lalu di malam harinya, Jackson menemui ketiga psikopat yang ternyata mereka juga anggota keluarga Jackson. Dia memarahi ketiga psikopat itu karena tadi siang menghabisi nyawa si nenek tanpa izin terlebih dahulu kepada dirinya. Dan kecerobohan seperti itu akan menghancurkan bisnis hotel keluarga mereka. Singkat waktu keesokan harinya, terlihat Rod bersama temannya si gendut sedang mandi di kolam renang, sedangkan Jillian bersama pacarnya Brian. Mereka pergi ke kota untuk membeli cemilan dan keperluan-keperluan makanan yang tidak ada di hotel. Setelah selesai berbelanja, seorang serip datang dan bertanya dari mana mereka berasal. Jillian menjawab mereka adalah turis yang menginap di hotel bintang 6 yang berada di pegunungan Virginia Barat. Mendengar hal itu, Pak Serip memperingatkan, jangan terlalu anteng adu gabrutnya ya dek, karena setiap orang yang menginap di hotel itu pasti hilang dan tidak pernah ditemukan. Kembali ke hotel, Tony meminta bantuan adiknya Pick dan Rod untuk mencari Dani karena kekasihnya itu tidak ada di kamar saat dia bangun. Dan ternyata Dani sedang melihat foto-foto keluarganya. Mereka pun kaget saat melihat foto seorang pria yang sangat mirip dengan Dani. Namun selain foto keluarga Dani, mereka juga menemukan banyak sekali foto orang-orang aneh dengan lantang. Pick mengatakan mereka seperti terkena gangguan jiwa. Mendengar hal itu, Jackson datang dan memarahi Pick karena sudah meledek keluarganya. Pick pun meminta maaf lalu Jackson mengajak mereka bertiga pergi ke ruangan lain untuk melihat senjata yang dikoleksi oleh kakek buyutnya waktu masih hidup. Dan ketika mereka sampai di ruangan koleksi senjata, terlihat banyak sekali hiasan kepala rusa dan panah-panah yang masih terawat dengan baik. Jackson mengatakan, semua panah ini pernah digunakan oleh kakek buyut Dani untuk berburu rusa di hutan. Mendengar hal itu, Dani meminta kakaknya untuk mengajari dia berburu rusa seperti kakek buyutnya dulu. Tanpa berlama-lama, Jackson mengantarkan adiknya Dani menuju ke sebuah menara di hutan yang sering digunakan oleh kakek buyut mereka untuk berburu rusa. Di sepanjang perjalanan, Jackson mengatakan dia dan Sally merasa sangat bahagia karena akhirnya bisa menemukan Dani, adik yang selama ini mereka cari. Sementara itu di hotel terlihat
Pig Rod bersama si gendut masih belum puas berenang di kolam air hangat. Lalu Jillian datang dan memberitahu teman-temannya ini tadi seorang serip di kota memperingatkan dia bersama Brian untuk selalu waspada saat menginap di hotel ini karena ada sebuah rahasia yang belum mereka ketahui. Kembali kepada Danny dan Jackson, ketika seekor rusa datang, Jackson memerintahkan adiknya ini untuk memanah rusa itu tepat di bagian kepalanya. Sedangkan di tempat lain, terlihat perut Pak Serip mules karena tertancap anak panah yang dilesatkan oleh seseorang. Ternyata dia sedang diburu oleh psikopat dan sialnya, shotgun kayu milik Pak Serip malah macet sehingga dia tidak bisa mengalahkan psikopat itu. Lalu terlihat Jackson menyuruh adiknya Danny untuk menyembelih rusa yang sudah lemah tak berdaya karena terkena anak panah miliknya. Merasa penasaran, Danny pun memberanikan diri untuk melakukan hal yang sebenarnya membuat dia sedikit ketakutan. Sementara itu, Pig yang disuruh kakaknya untuk mencari Danny di hutan malah melihat seorang pria yang sedang mukbang bangkai rusa. Pig pun lari ngabret ketakutan dan tidak sengaja menabrak Danny sehingga mereka berdua terjatuh ke jurang dan terkena ranjau besi. Namun beruntung, Jackson datang untuk menyelamatkan mereka dan membawa Pig bersama Danny pulang ke hotel. Lalu sesampainya di hotel, karena paha Danny terluka cukup parah, dia dirawat oleh kakaknya Sally dan diobati menggunakan ramuan tradisional milik keluarga mereka supaya lukanya cepat sembuh. Sambil menahan rasa sakit, Danny merasa heran saat kakaknya Sally mengatakan dia merasa sagne ketika melihat otong milik adiknya ini. Namun, rencana Sally itu gagal saat Tony datang karena merasa khawatir kepada pacarnya Danny. Danny pun bertanya bagaimana keadaan Pig. Tony menjawab Pig baik-baik saja dan lukanya sudah dia obati. Dengan penuh kasih sayang, Tony membersihkan darah rusa di wajah Danny dan untuk mengobati luka kekasihnya, dia membuka pakaian lalu mereka melakukan adegan pengecrotan. Sedangkan di luar, Sally yang mendengar suara desahan Tony hanya bisa membayangkan betapa nikmatnya ketika digabrut oleh Danny. Dia pun mengelus-elus serambi lempit miliknya untuk pelampiasan. Sementara itu di kolam renang, melihat Pig murung, Rod bersama si gendut mencoba menghibur temannya ini, lalu mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada dia dan Danny. Pig menjawab dia melihat seorang pria berwajah menyeramkan sedang mukbang bangkai rusa. Mendengar hal itu, jelas kedua temannya ini tidak percaya dan mengira jika Pig sedang berhalusinasi. Lalu sambil cengengesan, mereka bertiga merekam adegan pengecrotan yang dilakukan oleh Jillian bersama Brian di kolam renang. Jillian pun kesal karena ketiga temannya ini mengganggu keharmonisan mereka berdua, padahal sebentar lagi udah mau crot. Singkat waktu keesokan harinya, ketika sedang sarapan, mereka membahas apa yang dilihat oleh Pig kemarin di hutan sebelum terjatuh bersama Danny ke jurang. Pig pun mengatakan dia khawatir sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka semua karena apa yang dia lihat kemarin sore bukanlah halusinasi. Mendengar hal itu, Brian ketakutan. Dia mengajak pacarnya Jillian segera ke kamar untuk mengemasi barang-barang mereka karena mereka berdua akan pulang hari ini. Lalu saat berada di kamar, Jillian memberitahu Brian di tempat ini banyak sekali barang-barang klasik yang jika dijual harganya sangat mahal. Jillian pun memberi ide pacarnya, mereka harus membawa barang-barang berharga itu pulang untuk dijual dan mereka bisa menikmati hasil liburan mereka kali ini. Ketika sedang melakukan aksi pupulungnya, Brian menemukan pintu ruangan bawah tanah. Dia pun mengajak Jillian masuk ke ruangan itu karena Brian yakin di dalamnya pasti banyak barang berharga.
Lalu saat mereka berhasil masuk, Jillian hanya menemukan tempat yang sepertinya khusus dibuat untuk adegan pengecrotan. Jillian pun mengajak Brian untuk adu gabrut di tempat ini karena dia merasa sangat sagne. Melihat Jillian sudah ngangkang, Brian tidak bisa menolak, mereka pun adu cungur, namun tanpa mereka berdua sadari, Sally mengintip di belakang altar sambil ngocok serambi lempit miliknya. Akan tetapi, kenikmatan mereka berdua diganggu oleh tiga psikopat bersaudara yang memang sudah merencanakan semua ini dari awal. Kepala Brian digaplok sampai dia setruk, sedangkan Jillian tangan dan kakinya dipotong lalu dimakan oleh ketiga psikopat menyeramkan ini. Melihat kejadian itu, Sally berteriak memarahi ketiga saudaranya ini dan menyuruh mereka segera pergi serta membiarkan Brian hidup karena dia berencana membawa pemuda ini ke kamar untuk menggabrut dirinya sampai puas. Dalam keadaan tubuh yang kaku, Brian berbaring di atas kasur, namun saat Sally ingin memasukkan otong Brian ke dalam serambi lempit miliknya, Jackson datang. Dia memarahi Sally karena melakukan tindakan yang bisa mencoreng ritual keluarganya, karena ternyata keperawanan Sally hanya untuk Danny. Mendengar hal itu, Sally memohon kepada Jackson supaya ritual adu gabrut sedarah yang sudah mereka rencanakan tercapai malam ini, karena Sally sudah tidak kuat ingin merasakan kenikmatan saat digabrut oleh seorang pria. Sementara itu terlihat, Pikro dan si gendut menyuruh Tony untuk merayu Dani supaya mau pulang ke kota karena mereka merasa ada sesuatu yang aneh di hotel ini. Akan tetapi, saat Tony membujuk Dani, Dani malah menyuruh mereka pergi karena dia ingin tetap di sini. Mendengar hal itu, Tony kecewa. Dia merasa ada sesuatu yang berubah dari Dani. Namun, Dani membantah semua itu. Dia ingin tetap di sini karena hotel ini adalah satu-satunya peninggalan keluarga yang harus tetap dia jaga. Singkat waktu saat malam tiba, Jackson bersama Sally membawa Dani pergi ke sebuah desa yang berada di tengah pegunungan karena katanya semua orang yang ada di desa itu adalah keluarga mereka. Tanpa mereka bertiga sadari, Pig mengawasi dari belakang karena memang dia sudah curiga ada sesuatu yang terjadi di hotel itu. Lalu ketika sampai di desa, ternyata semua orang-orang yang tinggal di tempat ini memiliki wajah aneh karena mereka lahir dari perkawinan sedara. Namun 1 tahun terakhir tidak ada satupun bayi yang lahir dengan selamat, sehingga mereka mengalami krisis angka kelahiran. Jackson pun mengatakan Dani dan Sally adalah satu-satunya harapan mereka untuk memiliki keturunan yang bisa meneruskan silsilah keluarga mereka, karena Jackson memiliki penyakit kemandulan sehingga dia tidak akan memiliki anak walaupun adu gabrut dengan Sally. Lalu Dani dipaksa meminum darah manusia yang sudah dicampur dengan obat. Ketika sedang teler, Dani terus dihasut oleh Jackson dan Sally supaya bersedia melakukan ritual perkawinan sedarah sehingga garis keturunan keluarga mereka tetap terjaga dan bisa melahirkan bibit-bibit unggul psikopat. Lalu betapa malangnya Pig karena dia malah ketahuan oleh dua psikopat bersaudara sehingga dirinya berhasil tertangkap dan digantung di hadapan Dani. Dalam keputusasaan, Pig meminta tolong dan berharap Dani sadar, namun percuma saja karena Dani sedang mabuk parah sehingga dia tidak mengenal siapa orang yang ada di hadapannya. Bahkan, Dani ikut memakan daging Pig ketika para psikopat ini menjadikan calon adik ipar Dani itu hidangan makan malam.
Dan terlihat keadaan Dani semakin parah saat Sally meminumkan darah segar Pik kepada dirinya. Dani mabuk berat, bahkan dia melihat wanita di hadapannya seperti wajah kekasihnya Tony, sehingga Dani tidak menolak saat Sally mengajak dia melakukan ritual adu gabrut sedara sambil ditonton oleh para psikopat. Lalu di pagi harinya, Tony, Rod, dan si gendut kaget saat Dani pulang dalam keadaan mabuk berat dan bibirnya penuh dengan darah. Melihat hal itu, Tony bertanya apa yang terjadi kepada kekasihnya ini. Dani menjawab, dia habis pulang dari pesta yang diadakan oleh para penduduk desa dan Pik menjadi hidangan makan malam bagi mereka di sana. Mendengar hal itu, Tony terkejut, lalu dia bertanya di mana keberadaan adiknya Pik. Dani menjawab, mereka harus pulang jika tidak mau mengalami kejadian serupa seperti Pik, dan mengusir teman-temannya ini seakan-akan Dani tidak mengenal mereka. Kemudian saat pergi ke dapur, betapa kagetnya mereka bertiga ketika melihat Jackson sedang mengolah daging Jillian dan Brian yang sudah dipotong-potong bagaikan daging ayam. Mereka pun lari ketakutan dan bersembunyi karena merekalah target selanjutnya. Namun karena tidak mungkin tetap bersembunyi di dapur, mereka lari mencari jalan keluar, tapi sialnya si gendut malah tertangkap oleh 3 psikopat bersaudara. Walaupun dia berusaha melawan, tetap saja kemampuannya tidak mampu untuk mengalahkan mereka bertiga, dan sungguh malang sekali karena dia disiksa dengan cara yang sangat mengerikan. Lalu saat Tony ingin membangunkan Dani yang sedang tidur di sofa, Rod melarangnya dan menyuruh kakaknya ini segera pergi ke ruang koleksi untuk mencari senjata, sedangkan dia akan mencari Pik karena mereka tidak tahu jika Pik sudah menjadi santapan para psikopat. Namun sialnya, saat Rod bersembunyi dari Jackson, dia kurang teliti dan menginjak ranjau yang sudah dipasang oleh psikopat, sehingga kakinya tidak bisa bergerak dan Rod hanya bisa pasrah ketika ketiga psikopat itu datang menarik dirinya. Sementara itu di ruang bawah tanah, Tony bertemu dengan Sally. Beruntung, dia membawa shotgun yang dia dapatkan dari ruang koleksi. Lalu Sally mengatakan kepada Tony jika dia sedang mengandung anak Dani karena tadi malam Dani menggabrutnya di hadapan para psikopat. Mendengar hal itu, Tony kesal dan menembak Sally tepat di bahunya. Namun seperti biasa, psikopat mah kuat, dia tidak akan kalah hanya dengan satu tembakan. Terlihat kedua wanita ini adu mekanik untuk memperebutkan seorang pria. Saat hampir kalah, beruntung Tony berhasil membalikan keadaan dan dia menyocolkan wajah Sally ke arah air panas, bahkan berhasil menghancurkan salah satu kaki Sally. Lalu Dani dan Jackson datang, namun sungguh di luar nalar, Dani malah memilih Sally dibandingkan kekasihnya Tony. Mendengar hal itu, Tony pun sulit untuk menerima kenyataan, dan saat Tony akan dihabisi oleh Jackson, Dani memohon supaya dialah yang menghabisi mantan kekasihnya ini. Mendengar permintaan Dani, Jackson menyetujuinya, namun ternyata semua itu hanyalah tipuan karena Dani menyuruh Tony segera pergi dari tempat ini tanpa dirinya. Akan tetapi, kesempatan itu dibuang sia-sia oleh Tony karena dia dibutakan oleh cinta. Dia ingin tetap pergi bersama Dani, sehingga Tony pun dihabisi oleh 3 psikopat bersaudara di hadapan kekasihnya Dani. Singkat waktu 1 minggu kemudian, terlihat hotel ini semakin ramai pengunjung yang ingin menginap di sana setelah Dani mengelolanya dengan baik. Namun tanpa diduga, Dani menjadikan daging teman-temannya sebagai hidangan untuk menyambut para tamu.
Dan terlihat setiap hari Dani melakukan ritual perkawinan sedarah dengan Sally yang sudah cacat akibat kalah adu mekanik dengan Tony. Bahkan Dani berharap memiliki banyak keturunan psikopat dari saudara perempuannya ini. Lalu film pun berakhir.